Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah rancangan percobaan. Ya. Semoga Anda semua di dalam keberkahan, dapat rahmat dari Allah dan kesehatan di mana saja Anda berada. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang rancangan acak lengkap atau dikenal dengan Complete Randomized Design atau CRD. Kalau bahasa Indonesianya disingkat dengan RAL atau RAL. Ya. Kita refreshing dulu ya, seperti yang Bapak sampaikan di awal bahwa rancangan percobaan ini harus bersinambung atau berkesinambungan terus, terutama istilah-istilahnya Bapak sedarkan dulu, yaitu apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian kita. Contoh misalnya kalau di Bengkulu jumlah ternak atau ayam kampung di seluruh Bengkulu, atau jumlah sapi di Provinsi Bengkulu itu sangat banyak sekali. Ada sapi Bali, sapi PO, sapi Eva dan lain-lain. Itu adalah populasi ya. Nanti kita di dalam penelitian itu mengambil sampelnya, termasuk unggas ya. Unggas ini banyak, ada ayam burgu, ayam kampung, ayam ini ayam hutan dan lain-lain ya. Nah, itu adalah nanti kita menjadi ambil untuk penelitian kita sebagai sampel. Sampel sendiri apa? Itu sampel adalah contoh atau himpunan bagian dari populasi yang kita akan ambil, kita akan teliti. Karena kemarin kita sudah bahas, tidak mungkin dan akan menghabiskan waktu yang sangat banyak kalau misalnya kita menggunakan seluruh populasi itu, energi, biaya, dan luar biasa besarnya. Kemudian yang berikutnya parameter. Parameter itu adalah ukuran-ukuran yang diperoleh dari data populasi. Kemudian rancangan percobaan sendiri adalah tata cara penerapan tindakan dalam suatu percobaan pada kondisi atau lingkungan tertentu yang selanjutnya dijadikan dasar penataan dan metode analisis statistik terhadap data hasilnya. Nah, kita pengen nanti dengan rancangan itu akan didapatkan hasil penelitian yang mempunyai validitas yang tinggi sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Nah, ada beberapa istilah yang perlu diingat juga. Yang pertama itu adalah perlakuan. Adalah suatu prosedur atau metode yang diterapkan pada unit percobaan. Sedangkan unit percobaan adalah unit terkecil dalam suatu percobaan yang diberi suatu perlakuan. Sementara satuan pengamatan adalah anak gugus dari unit percobaan, tempat di mana respon perlakuan diukur. Ya, misalnya contohnya adalah pertambahan bobot badan, konsumsi ransum, produksi telur, dan lain-lain. Kemudian faktor adalah peubah atau variabel bebas yang dicobakan dalam percobaan sebagai penyusun struktur perlakuan. Nah, sementara taraf atau level adalah jenis atau suatu faktor yang dicobakan dalam percobaan, misalnya dosis vitaminnya, atau dosis kalau misalnya kita melakukan pemupukan pada hijauan, itu kan pada dosis berapa sih, berapa persen yang ditambahkan pupuk NPK-nya dan seterusnya ya, level yang diberikan. Oke, kita lanjut. Nah, kita bayangin dulu sebuah contoh penelitian. Misalnya ini kebetulan kita meneliti tentang susu pasteurisasi. Kita beri rasa atau rasa stroberi, kita tambahkan ekstrak stroberi misalnya. Pada suatu penelitian mengenai pengaruh konsentrasi pemberian ekstrak stroberi pada susu pasteurisasi sebanyak masing-masing 1 liter. Setiap ekstrak stroberi dibedakan juga dari konsentrasinya, yaitu ada yang ditambahkan 1%, ada yang 2%, dan 3%. Maka dapat dijabarkan perlakuan itu apa? Perlakuannya adalah pemberian ekstrak stroberi. Unit percobaannya berapa?
ini adalah masing-masing itu adalah nanti disiapkan 1 liter susu. Satuan pengamatannya apa? Susu pasteurisasi ya. Kemudian faktornya apa? Faktornya adalah konsentrasi ekstrak stroberi. Nah, sedangkan taraf atau level adalah konsentrasi masing-masing ekstrak stroberi, misalnya 1, 2, dan 3%. Nah, itu kalau kita misalnya merancang percobaan ini bisa dilakukan untuk materinya ayam misalnya ya, itik dan lain-lain. Nanti misalnya perlakuan pakan, perlakuan misalnya protein yang di level dan seterusnya, nanti Anda bisa lakukan itu di dalam percobaan ya. Kemudian kita akan lebih detailkan lagi karena sesuai dengan judul ya, materi yang kita akan bahas itu adalah rancangan acak lengkap ya, atau RAL ya. Nah, biasanya di dalam RAL ini digunakan jika unit percobaan itu relatif homogen. Ya, homogen itu apa? Ya, relatif sama di situ ya. Jadi relatif sama. Bagaimana caranya mencari? Nanti kita ajarkan. Alias seragam dan dianggap seragam. Umumnya percobaan dilakukan di laboratorium ya. RAL itu akan lebih mudah, misalnya penelitian tentang probiotik misalnya, yang misalnya atau analisis proksimat dengan penambahan tertentu yang secara umum bisa kita homogenkan. Kemudian unit percobaan tidak cukup besar dan jumlah perlakuannya terbatas. Kemudian sederhana dia. Nah, kalau misalnya kita jabarkan, rancangan ini merupakan rancangan yang paling sederhana, baik dalam tata letak percobaannya maupun analisis data percobaannya. Rancangan ini sangat cocok digunakan untuk materi percobaan yang bersifat homogen, artinya variasinya ya, variasi diantaranya relatif kecil. Misalnya contoh begini ya, pernahkah Anda melihat anak ayam yang umur 1 hari? Ya, itu dikenal dengan DOC, anak ayam ya, DOC anak ayam umur 1 hari ya, DOCIC ya, DOC. Kalau anak itik DODAK ya. Nah, biasanya umur 1 hari itu relatif seragam dia. Kalau ditimbang selisih melesetnya juga sangat sedikit. Jadi itu kita anggap adalah homogen ya. Kalau kita membibitkan hijauan pakan, misalnya bibit yang pertama kita tumbuhkan itu biasanya relatif seragam ya. Nah, itu dianggap kita materinya itu adalah homogen. Di dalam bidang biologi, variasi materi percobaan ini tidak hanya menyangkut variasi luar atau fenotipik tampilan luarnya, tetapi juga variasi dalam genotipik. Nah, maksudnya di sini begini ya. Ayam itu banyak ya, ada ayam kampung, ada ayam broiler, ada ayam burgo, ada ayam petelur dan lain-lain. Itu kita tidak bisa katakan itu seragam. Itu ada perbedaan itu secara genetik dan itu tidak masuk nanti kalau misalnya kita menggunakan berbagai macam ayam itu, walaupun sama-sama ayamnya, tidak bisa kita menggunakan RAL. Nanti ada rancangan yang lain yang bisa kita gunakan untuk itu ya, untuk rancangannya. Kemudian pengacakan dilakukan terhadap materi percobaan secara keseluruhan tanpa ada pembatasan. Nanti kita lihat bagaimana cara pengacakannya ya. Nah, keuntungannya apa RAL ini? RAL ini ya, keuntungannya salah satunya adalah bahkan rancangan percobaannya lebih mudah ya. Rata-rata ya paling hobi menggunakan RAL ya kalau bisa atau memenuhi persyaratan. Tetapi kalau tidak bisa, jangan dipaksakan, itu nanti akan mengganggu di dalam proses analisisnya. Nah, analisis statistika terhadap subjek percobaan itu sederhana, kemudian fleksibel dalam penggunaan jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Nah, kehilangan informasi relatif sedikit dalam hal data hilang dibandingkan dengan rancangan lain masih bisa dilakukan analisis.
Maksudnya di sini, kalau ada beberapa kecelakaan, maksudnya kecelakaan di dalam proses penelitian, misalnya ada ayam kita mati karena sakit, ada dimakan musang, itu nanti kalau misalnya kekurangan, misalnya ada yang hilang datanya, itu masih bisa kita analisis ya. Tetapi untuk yang lain itu akan memerlukan perlakuan yang lebih rumit lagi ya. Ini keuntungan RAL. Sementara kerugiannya atau kelemahan RAL ini, yang pertama adalah karena adanya tuntutan homogenitas materi. Ya, tidak semua bisa kita menggunakan RAL ya. Harus memenuhi persyaratan tadi, yaitu apa? Yang harus homogen materinya. Maka pada percobaan yang memerlukan banyak perlakuan, itu sulit diperoleh materi yang keadaannya homogen. Contoh gampang saja. Kita mencari 20 ekor misalnya ternak besar, terutama sapi ya. Walaupun umurnya sama, bisa saja bobotnya berbeda. Biasanya yang dijadikan yang kita lakukan ini kriterianya itu adalah bobot badan di samping umur. Itu akan kesulitan kita ya. Tetapi kalau untuk unggas, untuk yang lain yang terutama ternak unggas itu bisa kita menggunakan yang seragam ya atau homogen itu bisa. Atau penelitian di lab misalnya itu bisa kita seragamkan ya, kita homogenkan. Kemudian yang kedua, karena pengacakan dilakukan tanpa batas atau terhadap seluruh materi, maka seluruh variasi materi percobaan akan terhimpun bersama-sama dalam error percobaan. Nah, contoh ya, ini ya, contoh kasus dalam RAL ya, ingin melihat pemberian jenis ransum terhadap pertambahan berat badan sapi. Ya, biasanya kita menggunakan kalau ternak besar itu pedet ya, anak sapi itu namanya pedet ya. Perlu dilihat sapi sama ya atau tidak segi umurnya dulu ya. Misalnya umur yang kita inginkan itu umur 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan. Kemudian jenisnya ya, jenisnya dari sapi apa, itu tidak boleh beda-beda ya. Sapi itu bisa sapi Bali, sapi Madura, atau sapi Eva, Friesian Holstein gitu. Nah, kita berharap kalau kita pengen homogen itu harus dari bangsa sapi atau jenis sapi yang sama, misalnya Eva ya, sapi Bali atau peranakan unggul. Sapinya harus homogen, di samping dari segi umur, kemudian kita perhitungkan juga bobot badannya. Kemudian kalau misalnya di hijauan pakan atau di pertanian ingin melihat pemberian dosis pupuk ya terhadap peningkatan hasil padi. Nah, kalau kita ini hijauan pakan ya, misalnya rumput gajah, itu dosis pupuknya levelnya berapa ya. Itu perlu dilihat lokasi sawahnya. Apakah lokasi sawahnya itu satu hamparan atau seperti apa? Atau petak sawahnya harus homogen ya. Tidak bisa kita misalnya melakukan petak sawahnya yang satu di Bengkulu, yang kedua di Benteng, yang ketiga di Kepahyang sampai ke Curug. Nah, itu tidak bisa kita lakukan misalnya di menggunakan RAL ini. Harus dalam satu hamparan, kemudian kondisi konturnya seperti apa ya, itu harus benar-benar kita upayakan hampir sama ya atau diseragamkan. Nah, misalnya kita ada 3 perlakuan ya, A, B, dan C. Ulangannya itu ada 2 ya. Maka diperlukan 3 kali 2 sama dengan 6 unit percobaan ya. Nah, bagian percobaannya seperti apa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah satu hasil pengacakannya seperti apa? Nah, ini nanti dibikin kertas, dipotong-potong seperti Anda membuat lotre ini arisan. Kemudian setelah Anda potong-potong, ada potongan yang nomor 1 dan seterusnya, masukkan ke kotak atau gelas, dikeluarkan ya. Jangan sampai ngintip ya. Tidak boleh, atau tidak boleh sengaja, Pak, saya mau ambil yang 3, tidak boleh. Jadi dikeluarkan seperti kocokan arisan. Kalau orang yang mengambil, matanya ditutup, diambil.
Nah, kebetulan yang di nomor 1 ini keluarlah C. Yang nomor 2 keluarnya A, nomor 3 keluarnya A, nomor 4 keluarnya B, yang nomor 5 ini misalnya ini kandang ya, petak kandang ya, nomor 5 C dan nomor 6 B. Maka tabulasi datanya nanti setelah ini ya, layout ini diterapkan di kandang percobaan. Ya, kandang percobaannya seperti ini yang disusun. Ya, tidak ada pilih kasih. Inilah yang dikatakan pengacakan atau di random. Tidak pilih-pilih misalnya, Pak, saya pengen ayamnya yang warna putih, Pak, ini taruh di sini kasihan. Di pinggir saja atau di tengah saja tidak boleh. Ya. Nah, setelah kita lakukan percobaan, sampailah apa yang namanya tabulasi data ya. Setelah dapat misalnya berapa data pertumbuhan bobot badannya, berapa konsumsi ransomnya, berapa produksi telurnya, maka datanya dikembalikan di tabulasi namanya ya. Yang pertama itu adalah kolomnya ulangan, kemudian ada perlakuan, ini kan perlakuannya A, B, C, kemudian total keseluruhan. Ini ulangan 1, 2, dan seterusnya ya. Ini total perlakuan Y11 sampai Y3 nih ya. Ini total keseluruhan. Nah, pengacakan bahkan percobaan misal satu faktor ya, ada 6 perlakuan. Misalnya ini ada 6 perlakuan ya. A, B, C, D, E, F. Ya, tadi level misal 1%, 2%, 3%, 5%, 6%, 7% misalnya ya. Atau 0 biasanya dimulai dari kontrol ya. Nah, jumlah ulangannya 2 sehingga 6 kali 2 itu 12 unit percobaan. Nah, ini yang kita gambarkan sebagai unit percobaan. Nah, sekarang pada model linear aditif dari RAL ini ya. Model aditif ini disimbolkan YIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon IJ ya. YIJ itu apa? YIJ itu adalah pengamatan pada perlakuan ke I dan ulangan ke J. Mu itu apa? Rataan umum. Kemudian tau I itu apa? Pengaruh perlakuan ke I. Kemudian epsilon IJ apa? Pengaruh acak pada perlakuan ke I ulangan ke J. Asumsinya untuk model tetap ialah seperti kemarin itu sigma I, tau I itu sama dengan 0. Asumsi model acak ialah ini tau I, ini ya alfa nanti diukurnya 0 sampai alfa kuadrat per T ya. Oke, kita lanjutkan. RAL ya dengan ulangan yang sama sekarang kita bahas. RAL dengan ulangan yang sama yaitu percobaan mendapat T atau A, perlakuan dan semua perlakuan tersebut mempunyai ulangan yang sama yaitu sebanyak N atau R ulangan. Nanti kita lihat pada contoh biar biar lebih jelas. Misalnya susunan rancangan acak angkatnya dengan ulangan yang sama ya. Nilai-nilai pengamatan untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan N3 sama dengan dot sama dengan NT sama dengan N. Nah, ini tabulasi datanya seperti ini ya, ulangannya sama sampai terakhir itu sama ulangannya ya. Notasinya total, ini ada Y dot ini totalnya Y1 dot ya, Y2 dot dan seterusnya. Kemudian rata-rata Y-1 dot dan seterusnya Y bar dot nanti baru kita hitung ya. Nah, sekarang sampai pada perhitungan analisis ragam atau sidik ragam atau analisis variasi sama dengan ANOVA ataupun ANAVA ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Ini kalau ulangan yang sama gitu ya. Ini kita akan melihat faktor koreksi ya. Faktor koreksi sama dengan Y dot kuadrat ya. Y dot kuadrat dikurangi A per R ya. Nah, ini kemudian CKP ini perlakuan ya. Sigma Y I dot kuadrat
dikurangi di ini dulu ya, dibagi replikasi ulangan itu dikurangi dengan faktor koreksi. Ya, yang ini nilainya ini ya, nanti dijadikan pengurang ini. Nanti bagaimana mencarinya kita akan ajarkan ya. JKT ya, sigma ini ya, sigma A dan R ya, Y kuadrat IJ dikurangi FK. Ini JK total ya. Ini Bapak ulangi, ini JK perlakuan, JK total, JK galat. JK itu apa? Jumlah kuadrat ya. Ini juga jumlah kuadrat ini ya, jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat total, ini jumlah kuadrat galat ya. Jumlah kuadrat galat itu menghitungnya adalah jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat perlakuan, maka didapatkan jumlah kuadrat galat. Nih KTP bukan kartu tanda penduduk. KTP itu kuadrat tengah perlakuan ya, kuadrat tengah perlakuan. Bagaimana mencarinya? Jika jumlah kuadrat perlakuan dibagi ini treatment atau perlakuan dikurangi 1. Berapa perlakuannya? Misalnya 4 kurangi 1 seperti itu. Kemudian kuadrat galat, kuadrat tengah galat. Ya. Kuadrat tengah galat sama dengan jika jumlah kuadrat galat dibagi dengan treatment dalam kurung n min 1. Ulangan nih ya, min 1 tutup kurung. Jadi kalau seperti ini nih dikerjakan dulu di sini, baru ini nilai ini dibagi. Nah, F hitungnya bagaimana? KTP tadi ya. Kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Note catatan. A sama dengan T sama dengan banyak perlakuan. R sama dengan N sama dengan banyaknya ulangan yang kita berikan. Nih, kalau mau lebih jelas lagi bisa juga seperti ini ya, faktor koreksi ini ya. Ini jumlah kuadrat ya tadi. Sigma Y dot dot dalam kurung dikuadratkan dibagi treatment kali ulangan, atau sigma Y dot dot dikuadratkan dibagi dengan jumlah populasi ya, jumlah sampel ya. Kemudian JK jumlah kuadrat total sigma YIJ kuadrat dalam kurung dikurangi dengan faktor koreksi ya, nanti dikurangi dari nilai yang ini ya. Kemudian JK perlakuan atau JKT treatment itu sama dengan JKYI dot kuadrat ya dibagi R dikurangi faktor koreksi. Ini kalau yang equal, ulangannya sama. Equal itu ulangannya sama. Tapi kalau ulangannya tidak sama, maka jika perlakuan sama dengan Y dot kuadrat dibagi R1, ulangan 1, plus ditambah atau ditambah YB dot kuadrat dibagi R ya, ulangan kedua, plus Y C dot kuadrat dibagi dengan ulangan ketiga ditambah YD ya kuadrat dibagi replikasi atau ulangan 4 dikurangi dengan FK. Nah, jika error atau jika galat itu sama dengan jika total dikurangi dengan jika perlakuan. Ini sama dengan yang sebelumnya ya. Jadi itu harus diperhatikan rumus ini, nanti ini akan diterapkan di dalam percobaan yang kita akan lakukan. Nih, selanjutnya ini tadi balik ya ke depan, istilah-istilah di atas itu akan kita pakai ya. Ini namanya tabel analisis ragam. Ada yang menyebutnya dengan sidik ragam atau daftar sidik ragam atau analisis variansi, atau ada yang menyebutnya atau menyingkatnya dengan ANOVA atau ANAVA kalau kita sidik ragamnya ulangannya sama yang tadi ya. Nah, apa saja komponennya yang kita ukur? Nah, kita dari rumus-rumus di atas jangan dilupakan ya. Ini nanti kita akan terapkan. Sumber variasinya atau sumber keragamannya apa? Yang pertama itu adalah perlakuan.
kemudian galat percobaan, total percobaan. Nah, ini kita kan sudah melihat yang data yang sebelumnya. Ini ada namanya DB, derajat bebas. Bagaimana mencarinya? Ya, derajat bebasnya ini. Nah, ini dari perlakuannya. Perlakuannya jumlahnya berapa? Misalnya ada perlakuan 4. 4 dikurangi 1. Nah, berarti 3. Seperti itu. Kemudian galat percobanya ya. Ini adalah treatment atau perlakuannya berapa? Yang dalam kurung ini ulangan dikurangi 1. Nanti ketahuan berapa nilainya. Totalnya berapa? Ini treatment kali ulangan dikurangi dengan 1. Nih, jangan lupa. Ini harus Anda perhatikan rumus ini. Nah, sekarang mencari JK-nya. Anda di depan itu sudah menghitung kan jumlah kuadrat atau JK. Nanti nilai yang Anda sudah hitung masukkan ke JK jumlah kuadrat perlakuan. Kemudian yang bagian jumlah kuadrat galat ditempatkan di sini ya. Kemudian jumlah kuadrat total ditaruh di sini. Nah, sekarang kita menghitung kuadrat tengah. Ya, kuadrat tengah atau disingkat dengan KT. Ya, kalau misalnya perlakuan kita singkat dengan KTP, kuadrat tengah perlakuan. Bagaimana mencarinya? Ini nilai yang ada di CKP dibagi dengan nilai yang ada di derajat bebas perlakuan. Ya, ingat dibalik, jangan ini. Kemudian kuadrat tengah galat bagaimana? Jumlah kuadrat galat dibagi dengan nilai yang ada di sini. Ingat ya, nanti kita dapatkan kuadrat tengah galat. Nah, yang ini F hitung, ya F hitung ini jangan salah, sering terjadi salah kaprah. Bagaimana menghitungnya? Ini KTP, nilai yang ada di KTP ini dibagi dengan nilai yang ada di KTG, maka didapatkan F hitungnya. Oke, ya. Nah, ini bagaimana mencarinya? Nanti ada namanya tabel F ya. Nanti dicari di tabel, nanti disajikan ya. Nah, kriteria keputusan ya. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Jadi, nilai perhitungan ini H0 ditolak ya. Hipotesisnya ditolak kalau misalnya nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, baik yang 0,05 ataupun di 0,01. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, ini ke contoh soal supaya Anda bisa mereka-reka nantinya bagaimana sih cara perhitungannya. Ini contoh soal 1 ya. Misalnya ada 21 ekor anak domba berumur 4,5 bulan dilahirkan pada waktu yang sama dengan keadaan yang dapat dianggap sama, jantan semua, dan berat relatifnya sama, diacak untuk menerima 3 macam perlakuan. Ketiga macam perlakuan tersebut adalah pemberian ransum pakan yang berbeda. Yang pertama, perlakuan pertama ini adalah A, menerima ransum dengan susunan yang biasa diberi oleh peternak domba setempat. Artinya ini 0% tanpa penambahan. Pokoknya ini kita jadikan kontrolnya. Ya. Kemudian yang kedua, perlakuan kuda. Perlakuan B, menerima ransum ditambah 0,1% Pfizer penicillin. Ya, ini Pfizer ini salah satu produk ya dari perusahaan obat-obatan untuk feed suplemennya ini dikasih 0,1%. Perlakuan ketiga menerima ransum yang ditambah 0,1 Pfizer teramisin. Ini dari jenis-jenis ini antibiotik ya, animal mix dari Pfizer juga. Nah, cuma ini sama-sama antibiotik, cuma beda. Yang satunya penicillin, yang satu teramisin animal mix. Nah, pada akhir percobaan bobot domba dari ketiga golongan tersebut sebagai berikut. Misalnya perlakuan A, ya, pertambahan bobot ini ya, masa percobaan ketika ini adalah satuannya kilogram 70 sampai ini yang terus ini ada ini sampai ulangannya ya beberapa 1, 2, 3 berapa 1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini ya. Ini juga ada datanya nih. B perlakuan ini 7 diulang 7 kali dan seterusnya. Nih ya. Bagaimana pengaruh ketiga ransum tersebut? Maka kita ini tabulasi data. Kita tahu ulangannya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Perlakuannya A, B, C. Nilainya dikembalikan ya. Ulangan 1 berapa? 70. Anda atur ya perlakuan A ini sampai ulangan 7. Kemudian hitung totalnya. Kemudian dihitung rata-ratanya. Ini dapat 70,71. Ini kan perlakuan A, B, C. Selanjutnya perlakuan B bagaimana? Terus ini ya dihitung dan kita dapat ditotalkan. Kemudian diambil rata-ratanya. Bagaimana cara mengambil rata-rata? Anda pasti sudah tahu ya, di total ini dibagi dengan jumlah ini 7 ulangan ini ya, diambil rata-rata. Perlakuan C juga seperti itu ditotalkan. Kemudian ini total secara keseluruhan. Nah, data inilah nanti yang kita akan masukkan ke rumus ya. Nah, perhatikan ini Anda perhatikan nanti dari mana dan Anda praktekkan di rumah, dicoba ya, dicek ya, dari mana untuk mendapatkannya. Nah, penyelesaiannya ya, tahap selanjutnya Anda menghitung faktor koreksi dan jumlah kuadrat. Nah, ini faktor koreksi bagaimana mencarinya? 1630. Di mana caranya ini ya? 1630 dikuadratkan dibagi. Ingat nih ya, kalau ini nih yang dikerjakan ini duluan ya. 7 kali ulangan, 3 kali perlakuan. Ini dikalikan dulu, ini dikuadratkan dulu, baru hasilnya dibagi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang JK total. Bagaimana mencarinya? Nih ingat ya, ingat tolong diingat. Ini kan dikurangi akan nanti ini ya. 70,2 kuadrat. Dari mana dapatnya? Ini dikuadratkan. Nah, ini langsung. Ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Ditambah ini kuadrat. Terus sampai keseluruhan nanti. Sampai ke terakhir perlakuan C dikuadratkan ya. Nah, di rumusnya kan seperti itu. Nah, dot sampai 93,6 kuadrat. Nah, mana? Sorry. 9 ini ya yang terakhir nanti di 93,6 kuadrat. Nah, yang ini sorry. Ini salah maju nih 93, ini. Jadi dikuadratkan semua. Ya, ingat di rumusnya. Setelah itu dikurangi dengan faktor koreksi yang ini ya. Hasilnya ini. Nah, sementara jika perlakuan bagaimana mencarinya? Ini lihat ya. 495,0 dikuadratkan. Ingat ya, itu di mana mencarinya? Kita balik lagi. Nah, ini dia ya, 495,0 ya. Yang C-nya nanti 403,8. Nah, ini ya. Ini artinya ada satu lagi nih di sini yang nilainya dikuadratkan kemudian dibagi 7. Dikurangi dengan kembali faktor koreksi yang ini. Ya. Sama ya. Maka hasilnya seperti ini. Jika galatnya seperti apa? Jika galatnya tinggal mengurangi ya. Jika total dikurangi yang ini ya. Jika total dikurangi dengan JK perlakuan. Maka didapatkanlah JK galat atau jumlah kuadrat galat. Nah, setelah didapatkan ini dimasukkan tadi ke tabulasi ANOVA-nya. Nah, kuadrat tengah sudah dihitung sebagai berikut. Ya KTP ya 842,5809 dibagi 3 dikurangi 1 ya sama dengan 421,2904. Kuadrat galatnya ini didapatkan
F hitungnya, ingat F hitung nanti ya 421 dibagi koma ya, koma 2904 dibagi 537429 sama dengan 7,84. Nah, menyusun sidik ragamnya tadi kan sudah daftar sidik ragamnya Anda sudah ini. Nah, ini sumber keragaman, perlakuan, galat, percobaan, total ya. Derajat bebasnya ini kan dikurangi 1, 2, 18, kemudian 20 nih ya. Jadi ini dikurangi, nanti mengurangi 20 dikurangi 2. Nah, ini untuk mencari jumlah kuadrat Anda kan sudah tahu, ini tinggal memindah-mindahkan saja ya, yang sudah dihitung di depan sampai totalnya. Nah, yang ini bisa dihitung nih ya, 842,5809 ya dibagi 2. Ini kan 3,1 dibagi 2 dibagi dengan ini, maka hasilnya kuadrat tengah ya. Kuadrat tengah perlakuan nih, kuadrat tengah perlakuan ini 421,2904. Nah, ini juga mencari kuadrat tengah galat ini bagaimana? Ini nilai ini ya, ingat ya, perhatikan nilai ini dibagi dengan 18. Ini 18 ya. Ini ya. 3 kali 6, 18 kan? Ya. Hasilnya 53,749. Nah, setelah ini baru kita menghitung F hitungnya. F hitungnya bagaimana? Nah, F hitung ini kita membaginya ini 421,2904 dibagi dengan 53,7429. Ini baginya. Ya. Oke, setelah dibagi Anda dapatkan ini nilainya 7,84. Nah, ini kita lihat F tabelnya ya. F tabel nih ya, kita kalau melihat F tabel ini harus melihat perlakuannya berapa ya. Derajat bebasnya 2, galatnya berapa, derajat 18. Ini F tabelnya ini ya. Bapak sudah tandai perlakuannya 2 ini ya, 2. Ingat, luruskan ke bawah ya, ya. Ini ya, ingat ya, ini perlakuannya 2, galat percobaannya ini. Nah, ya, jadi ini 2, ini 18. Nah, didapatkan sudah Bapak tanda ini 3,58 sama 6,01. Nah, balikan ya. 3,55 sama 6,01. Ya, untuk yang 0,05 3,55, yang 0 F tabelnya untuk 0,01 6,01. Nah, karena nilai F hitungnya ini lebih besar dari F tabel, baik yang 0,05 ataupun 0,01 ya, maka kesimpulannya ternyata 3 macam ransum pakan memberikan perbedaan yang sangat nyata terhadap bobot domba. Atau di dalam ini ya, di dalam ini notasi bisa F hitung lebih besar dari F tabel. Ini kita katakan dikasih aster yang 2, sangat nyata atau sangat signifikan ya. Pak, bagaimana kalau berada di tengah-tengah ini nilainya? Nah, kalau berada di tengah-tengah ini berarti signifikan dan asternya atau bintangnya cuma 1 ya. Nah, ini ya untuk sementara percobaan ini ya yang kita lakukan atau topik yang kita bahas untuk RAL ini. Mohon Anda semua coba lakukan ini ya, dicoba hitung-hitung di rumah ya, dipraktekkan, ditelusuri bagaimana mencari nilainya ini supaya Anda bisa benar-benar memahami. Jangan jadikan alasan bahwa kita kuliah daring tidak bisa melakukan. Syaratnya cuma 1, Anda harus mencoba, telusuri bagaimana mencarinya. Insya Allah
Anda akan berhasil. Tetap semangat ya, semoga semuanya berjalan lancar, orang tua Anda dalam keadaan sehat semua, dan salam untuk Anda, keluarga Anda di rumah masing-masing. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.